Nah, ada dua lagi yang ingin saya laporkan, Prof. Pertama, berita bohong tentang jurusan teknologi kayu. Ini sedang dikonsep. Yang kedua, dugaan skripsi palsu. Jadi karena locus delicti-nya semuanya di UGM, maka kita laporkan di Polda DIY. Dan yang kita laporkan nanti dugaan skripsi palsu itu termasuk rektor UGM, Profesor Ova Emilia. Kan banyak kan. Dia itu kan masuk tahun 80. Itu yang betul ya. Kemudian betul. Kemudian tahun 82 atau 83 itu kan ada masih ada program kita masih ada bakalaureat, kandidat bakalaureat, reproduce, kandidat bakalaureat, baru doktoral kan. Nah, yang pada waktu dia nggak ada satu orang di rektorat itu yang mau saya hubungi. Wow. Dan juga kalau saya ngomong lewat itunya bangsa teman-teman semua ya, Prof. Ya sudah protek ngomongnya sudah di head up. Prof. Sofyan udah 80 tahun masih tetap mau bergerak seperti itu. Dan bohong semua ngomongnya satu itu. Misalnya, ya. Jujur. Tidak berani jujur. Right. Cocok. Ya betul itu. Ya. Dari Pak Jihad Sabila, selamat pagi Pak Sofyan Effendi. Pagi. Kita mulai? Oke. Pemirsa sekalian, ya, saya Rismon Janipar, sangat berbahagia sekali pada pagi hari ini kita bertemu dengan Profesor Sofyan Effendi, ya, Rektor UGM tahun 2002 sampai 2007, ya, selama 5 tahun. Jadi rekan-rekan sesama alumni UGM, terutama yang ijazahnya ditandatangani Profesor Sofyan Effendi. Supaya tidak panjang lebar, ini Profesor Sofyan Effendi sudah pasti banyak yang mengenal ya. Tetapi ini dari 80 tahun usianya. Dan yang 2 orang di sebelah kiri adalah alumni UGM juga. Ayo Mas, perkenalkan Mas. Kalau Profesor Sofyan Effendi nggak perlu, udah populer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mumin, saya aslinya Palembang. Saya merantau dari Palembang ke Jogja ini ingin mendapatkan ilmu, bukan ilmu, tapi kemudian kebenaran yang hakiki. Saya bukan itu, tapi di 10 tahun terakhir ini itu hilang. UGM sebagai guru kampus rakyat membela kebenaran itu hilang. Nah, kita berharap kami dari rela apa hal itu muncul kembali. Dan kita berharap dari awal terus mengawal UGM ini kembali lagi. Sama-sama dari Sumsel dulu. Oh iya. Dengan Bang Refli. Salam. Kalau saya Edi Satmiko. Saya asli Purwokerto. Dulu saya masuk di Fakultas Hukum tahun 87. Itu bareng sama Mas Ganjar dulu. Ya saya pun dulu kita masuk UGM kan juga bangga lah, merasa bangga. Cuma akhir-akhir ini kok saya juga selaku alumni UGM merasa wah ini UGM kok sudah kondisinya seperti ini. Jadi kita dalam rangka untuk tidak ada masalah. Yang penting adalah bagaimana ke depan, bagaimana apa yang sudah terjadi kita sikapi ke depan ya. Sudah kita kenal bahwa para alumni UGM, saya juga, Pak Roy, Bu Tifa, itu saking cintanya dengan UGM karena kami semua dididik, ya, dibina oleh dosen-dosen kami yang hidupnya itu hanya untuk bangsa dan negara ini. Oleh karena itu kami tidak rela kalau UGM tidak jujur, karena yang sekarang itu merupakan keringat dari dosen-dosen pendahulu. Bukan sekarang itu, bukan keringatnya dosen-dosen sekarang. Oleh karena itu harus dihargai dong. Ya kan, Prof? Pemirsa, Profesor Sofyan Effendi akan menceritakan segala hal tentang kondisi UGM saat ini, tentang apa kaitannya dengan
ijazah Pak Jokowi, proses akademik. Nah, sudah ditunggu pemirsa ini, ya kan? Masa dari Ya. apakah yang Prof ketahui tentang itu atau dari sumber-sumber dari teman-teman yang pernah ada di UGM gitu, Prof? Ya, saya ngomong. Ini intinya nih, Prof. Ya, saya banyak ngomong dengan teman-teman seangkatan Jokowi atau sedikit di atas Jokowi yang menjadi guru besar di kehutanan. Kehutanan, ya. Ya, kehutanan. Banyak dia bercerita yang mereka tidak berani di sana. Karena ya berarti yang itu yang saya dengar. Jadi Jokowi itu kan masuk pada waktu dia lulus SMPP. Yang menjadi SMA 6 SMA 6-nya tahun 85 baru jadi SMA 6. Iya, SMPP jadi 40. SMPP, jadi dia itu ada sedikit masalah pada waktu itu kan masih SMPP kok bisa masuk UGM. Itu ada masalah di sana. Kontroversi. Menurut kawan-kawan dari SMPP yang dari Kupang misalnya, kan yang tahu itu. Iya. Oh, itu sebenarnya Jokowi itu kok bisa masuk jadi dekan kan? Makanya itu ada masalah di situ. Kemudian pada waktu tahun dia tahun 82 dia masuk, 80 ya? 80. Kalau belum masuk itu ada 2 orang yang masih bersaudara yang masuk ke kehutanan UGM. Itu satu Rudi Mulyono, Hari Mulyono. Oh iya. Kemudian Joko Widodo. Iya. Hari Mulyono ini orang yang aktivis. Oh. Dikenal di kalangan mahasiswa karena dia mendirikan Silva Gama yang pendaki gunung segala macam. Jadi dia orangnya memang ganteng, dia perform dan juga secara akademis dia perform. Oh. Jadi dia itu tahun 85 lulus. Tapi Jokowi ini menurut informasi dari para profesor itu dan mantan dekan juga, itu pada tahun 82 tidak lulus di dalam penilaian. Dia karena ada 4 semester itu ya, Prof, ya, penilaian. Ya, ada 4 semester dinilai kira-kira 30 mata kuliah lah ya. Ya. Itu dinilai, dia indeks prestasinya nggak mencapai. Berarti 2,5. Sesuai dengan statement Pak Jokowi di UII yang disaksikan oleh Profesor Mahfud MD juga ya, Prof? Iya, betul. Mengaku IPK-nya di bawah 2. Ya. Oke, lanjut, Prof, lanjut. Ya, itu ada saksinya Pak Mas Mahfud. Iya. Dan Pak Buya Shafi'i juga. Iya, Buya yang mendengar. Shafi'i, iya. Dan kemudian itu, dan juga saya lihat di dalam apa yang polisi itu? Yang data transkrip nilai, Prof. Transkrip nilai. Atau registrasi? Nah, transkrip nilai. Transkrip nilai itu juga yang ditampilkan saat yang ditampilkan oleh itu. Dia kan hanya IPK-nya yang menurut IPK-nya itu nggak sampai 2 kan. Ya itu, dan karena itu dia kalau sistemnya benar, karena dia ikut itu waktu itu masih ada sarjana muda dan doktoral, jadi dia tidak lulus sebagai tidak qualified untuk itu di DU istilahnya. Hanya boleh sampai BA. BSc.
BSc lah. BSc ya. Jadi keterangan itu Prof dapatkan dari profesor-profesor atau yang ada di Fakultas Kehutanan UGM. Kehutanannya. Yang valid ya. Sumber yang valid. Jadi 2 tahun pertama tidak perform. Tidak perform. Ya itu kalau yang saya dengar interview dengan Pak Kasmojo itu kan itu yang dia maksudkan Pak Kasmojo. Pak Kasmojo itu akademisi yang paling jujur itu. Yang diomongkan apa yang dirasakan. Dia nggak bohong-bohong. Katakan juga. Jokowi itu bukan bimbingan saya. Jadi dia bilang kalau saya tahu memang Jokowi itu adalah mahasiswa kami. Mahasiswa waktu itu sama tadi kan. Tapi kapan lulusnya saya nggak tahu. Apa skripsinya saya nggak pernah lihat. Jadi dia nggak tahu. Oh ini Prof, supaya lebih jelas karena saya masih bingung juga. Jadi 2 tahun pertama dari nilai dari Pak Jokowi itu dipandang tidak mencukupi untuk Terus melanjutkan ke sarjana ya Prof ya. Jadi berhenti di sarjana muda. Oh gitu Prof ya. Jadi yang di data yang ditampilkan oleh Bareskrim itu kan ada itu. Ya, tapi dia dan dia waktu itu milih sarjana muda kan. Oh iya. Dari pendaftaran awal, registrasi awal tahun akademi 1980 81 kan dia lingkari itu sarjana muda. Terus tahun akademi berikutnya 81 82 dia lingkari juga sarjana muda. Gitu ya, Prof. Jadi 2 tahun. Jadi sebenarnya kalau dilingkari sarjana muda pun kalau IPK-nya memenuhi bisa langsung ke sarjana, Prof? Iya dong, ya betul. Itu terus kan. Iya. Jadi karena itu memang masih ada programnya sarjana muda. Saya masih ikut itu. Saya dulu punya ijazah prepadus, proletariat, kandidat, prepadus, kandidat, dan bakaloriat. Itu masing-masing dapat ijazahnya. Baru setelah itu karena nilainya bagus bisa langsung ke doktoral. Kata Prof dia ke Aceh itu kerja itu masih muda. Nah, pada waktu dia itu yang ceritanya ini agak bingung saya. Jadi pada waktu dia mengajukan tesis mau diuji. Tapi pas dia mau ke Aceh, jadi nggak jadi ujiannya itu. Karena mungkin para Profesor Ahmad Sumitro melihat kan, kalau anak ini bahannya punya BA, kok mau mengajukan skripsi. Iya. BSc, Prof. BSc ya. Iya. BSc. Terus dia mau ke Aceh, terus pada waktu tidak jadi karena memang tidak ada pembimbing yang mau menilai orang yang bukan MKDU tidak lulus. Kemudian itu udah jadi dia belum memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke sarjana dan menulis skripsi. Tidak memenuhi persyaratan itu ya, Prof. Itu yang Pak Kasmojo nggak mau ngomong pada waktu itu. Skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya Profesor Nardi. Loh, Profesor Sunardi? Iya, Profesor Sunardi ada salah satu dekan dulu setelah Pak Mitro. Ya, Profesor Nardi kan baru pulang dari Kanada, terus dia bikin makalah mengenai ada kaitannya pengembangan industri kayu. Dan itu yang dipakai. Itu yang kalau di orang-orang seperti Pak Kasmojo kan tahu dia nggak mau dia kalau hanya. Jadi skripsi yang diduga yang kemarin ditunjukkan diperlihatkan kepada kami dan kepada media kemarin itu adalah skripsi yang contekan sebenarnya ya Prof ya, karena dan itu tidak pernah lulus
tidak pernah diuji kan Tidak pernah lulus. diuji dan Ya. tidak lulus. Biasanya kosong, Prof. Ya kosong. Tanda tangan pembimbing. Itu saya tanya kepada